Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Lila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Seperti biasa nih ya teman-teman, aku nih lagi prepare ya, persiapan untuk masak. Hari ini menuku simpel aja, yaitu aku mau bikin menuku ikan asin ya teman-teman. Nah, ini adalah ikan asin sungai ya. Ini ikan asinnya enak banget loh teman-teman. Ikan asinnya itu rasanya itu enggak asin, terus dia itu garing loh teman-teman. Nah, jadi kali ini aku mau campur-campur aja dengan tahu dan juga dengan terong. Sebetulnya ini juga stok food prep terakhir aku di dalam kulkas, jadi itu aku mau eksekusi aja, jadi mau aku satukan semua biar jadi makanan yang enak gitu ya teman-teman. Kebetulan itu terong juga udah lama di dalam kulkas, jadi daripada busuk kita olah jadi makanan yang enak aja. Nah, ibu rumah tangga itu harus bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam kulkas ya teman-teman. Maksudnya itu sisa bahan-bahan yang ada di kulkas, misalnya tahu ada tinggal sedikit, terong ada tinggal sedikit, terus ada ikan asin ya, itu semua kita satukan, kita olah menjadi makanan yang nikmat. Mungkin orang-orang mengira ini adalah makanan yang sederhana ya teman-teman, tapi bagiku ini makanan yang nikmat. Walaupun sederhana tapi nggak kalah nikmatnya dengan makanan-makanan resto gitu ya. Nah, sekarang ini ada yang namanya tempat makan khusus menyediakan ikan asin ya teman-teman. Tempat makan itu sekarang sangat favorit banget sama masyarakat, karena mungkin menunya itu simple, tapi menu yang simple ini bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Nah, di tempat aku lumayan banyak yang bikin warung makan khusus jualan masakan ikan asin aja. Ada juga sih warung makannya itu dicampur ya, ada ikan bakar, ikan asin, pokoknya macam-macam. Tapi menu favorit itu ya ikan asin ya teman-teman. Nah, menunya ini cuma menu orang kampung yang sederhana banget, tapi walaupun sederhana rasanya itu jauh lebih nikmat ya. Nah, seperti biasa gak ketinggalannya teman-teman, ini adalah minuman pendetok racun yang sering aku minum ya teman-teman. Ini adalah minuman herba ala AJSR Dr. Zaidul Akbar. Nah, di sini aku mau tambahkan chia seed dan juga sari lemon dan madu. Nah, ini minuman bagus juga ya, membantu menurunkan berat badan ya teman-teman, dan bikin badan fit sepanjang hari ya. Nah, ini aku tambahkan 1 sendok madu biar lebih nikmat untuk rasanya. Nah, itu yang di gelas kecil yang ditambah madu itu untuk Pak suami. Nah, ini video udah lama banget aku ambil waktu Pak suami pulang bulan kemarin. Nah, jadi Pak suami itu kan suka banget ya teman-teman dengan menu yang sederhana seperti ini, dengan menu ikan asin seperti ini. Apalagi semenjak Pak suami dinasnya di luar kota sekarang teman-teman, jadi dia itu lebih merindukan makanan seperti ini. Dia itu mungkin udah bosan juga dengan menu-menu kayak ayam, kayak ikan gitu kali ya teman-teman. Jadi kali ini aku bikin aja menu yang simpel untuk Pak suami, menu yang bikin dia makin lahap makannya ya teman-teman. Nah, ini lanjut aja. Ini untuk terongnya aku pakai terong hijau ya. Menurutku terong hijau ini rasanya lebih manis ketimbang yang ungu dan lebih enak juga ya teman-teman. Ini aku pakai terong hijau ini kan ada 2 macam, ada yang bulat dan juga ada yang panjang. Nah, ini untuk terong dan tahunya udah matang. Lanjut di sini aku tiriskan. Nah, dilanjut di kompor sebelah itu aku mau ngerebus air seperti biasa ya teman-teman. Aku tuh kalau ngerebus air pasti banyaknya itu 2 liter ya, karena aku suka aja dengan air yang dimasak gitu untuk diminum. Nah, ini ikan asin ini karena rasanya itu enggak asin, jadi neneknya anak-anak suka ya teman-teman.
Aku kemarin itu beli di warung satu bungkus harganya itu 10.000. Jadi itu nyesal juga loh teman-teman beli itu satu bungkus kemarin, karena kan kemarin tuh aku coba-coba aja, karena kan aku tuh jarang atau nggak pernah sama sekali ya masak ikan asin sungai gitu. Jadinya kali ini aku coba, ternyata rasanya tuh enak dan gak asin gitu. Jadi pas aku beli lagi katanya udah nggak ada, stoknya udah habis gitu, karena ikan ini ikan musimnya teman-teman. Ikannya ini adanya pas saat musim hujan, terus karena hidupnya bergerombolan gitu ya, dan dia juga ada di sungai tertentu. Kemarin itu katanya kalau nggak salah di sungai daerah Rokan gitu ya teman-teman, tapi aku nggak tahu juga ya persisnya namanya apa kemarin, pokoknya aku lupa gitu ya teman-teman. Pokoknya ikan asinnya ini enak banget loh. Nah ini aku udah selesai gorengin semua untuk terong dan juga itu untuk tahunya. Lanjut di sini aku mau goreng ikan asin tadi sambil aku siapin bumbu-bumbu, karena aku juga mau bikin salabada ya teman-teman. Nah menurutku ini adalah makanan yang cocok banget dan klop banget, karena udah ada juga untuk salabadanya. Nah ini menunya ini dalam satu hari ludes ya teman-teman, karena kan aku masak tuh dari pagi sampai kan untuk makan malam gitu ya teman-teman, karena anak-anak juga doyan menu yang ini teman-teman. Anak-anakku tuh walaupun menunya itu menu desa seperti ini, mungkin anak-anak lain gak suka kali ya menu-menu seperti ini, tapi anak-anakku senang aja teman-teman makan menu yang sederhana seperti ini. Nah ini lanjut aja ya, aku mau persiapkan untuk bikin salahnya, tapi terlebih dahulu ini aku mau refill tepung beras ya teman-teman. Kebetulan ini stok tepung berasku udah habis, jadi tadi pagi itu aku suruh si abang pergi ke warung gitu ya teman-teman buat beli tepung beras. Nah ini lanjut aja ya teman-teman, ini aku mau bikin bahan-bahan untuk salabadanya. Nah ini aku udah goreng semua untuk bahannya tadi, cabenya pun di sini udah matang. Nah ini semua kelihatan ya teman-teman, dapurku masih berantakan, karena kalau masak seperti ini ya teman-teman pasti semua yang dipakai ya piring-piring itu bakalan turun semua dan bakalan kotor. Nah ini lanjut untuk cabenya udah matang, langsung aja di sini mau aku gaul ya semua ikan asin, tahu dan juga dengan terongnya ini. Nah ini lanjut udah matang, lanjut aja di sini mau aku salin ya. Untuk menu pertama ini udah matang, yaitu balado ikan asin ya teman-teman. Nah ini kalau teman-teman di rumah yang doyan ikan asin, wajib banget coba ikan asin ini karena rasanya itu nggak asin. Nah ini kemarin aku nyari-nyari ke pasar ya teman-teman ikan asin ini, tapi nggak jumpa sama sekali. Kata orang warung itu ada tetangganya yang bikin ikan ini, terus dia yang naruh di warung, makanya dicari di pasar itu nggak ada kemarin teman-teman. Sempat aku muter-muter dan keliling-keliling dengan nenek anak-anak untuk nyari ikan asin ini. Nah air yang aku rebus tadi juga udah matang, lanjut aja di sini aku mau salin ke dalam teko ya teman-teman. Nah ini aku biasanya dari pagi sampai malam 2 liter itu aku habiskan ya teman-teman, karena kan kalau kita lagi menjalani pola hidup sehat itu kita juga harus banyak konsumsi air putih ya teman-teman, apalagi kalau kita barengin dengan olahraga gitu, wajib banget kita harus minum air putih biar kita itu enggak dehidrasi ya. Nah ini lanjut aja, aku udah bikin tadi tepung untuk bikin salabadanya. Lanjut aja di sini mau aku goreng ya untuk salabadanya. Nah untuk bahan-bahan salabada ini teman-teman pasti udah tahu ya, karena di video sebelumnya aku juga udah pernah bikin ya teman-teman untuk si salabada ini. Nah bada itu kayak ikan kecil-kecil yang kemarin pernah aku masak gitu ya teman-teman. Mungkin kalau kering gitu dia jadi ikan teri ya teman-teman,
tapi kalau di tempatku ini namanya ikan badal. Yang pastinya kalau udah bikin menu seperti ini kita harus banyak-banyak masak nasi ya teman-teman, karena nanti kalau masak sedikit bakalan kurang gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau udah masak seperti ini dijamin makannya itu auto nambah-nambah. Nah ini betul-betul menu favoritnya Pak suami ya teman-teman. Pokoknya Pak suami itu menunya itu menu sederhana seperti ini aja, nggak macam-macam gitu ya teman-teman untuk menunya. Alhamdulillah ini salabadannya untuk kloter pertama udah matang, itu lumayan banyak untuk hasilnya. Jadi untuk gorengnya sampai selesai aku nggak record ya teman-teman. Aku paling recordnya 1-2 jerangan ini aja, karena kalau aku record sampai habis itu durasinya takutnya bakalan kepanjangan dan teman-teman nanti bakalan bosan lihat aku gorengin salabada ini. Nah yang orang asli Sumatera Barat terkhusus orang Pariaman pasti tahu banget dengan salabada ya teman-teman. Di sini aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel aku sampai saat sekarang ini ya teman-teman. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah share video aku ke top komunitasnya. Bagi teman-teman yang baru jumpa dengan channel aku, perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak 4 ya teman-teman. Nah beginilah teman-teman aktivitasku setiap harinya, dan ini juga lah menu-menuku hari-hari yang aku sajikan untuk teman-teman yang aku bikin jadi suatu video gitu ya teman-teman. Nah jadi teman-teman jangan pernah bosan ya liatin video aku dan menu-menu sederhana aku ini. Alhamdulillah nggak terasa itu salabadanya udah pada matang semua. Nah itu lanjut ya teman-teman, aku tuh lagi ngukus ubi sama talas. Nah itu buat sarapan mamanya aku ya teman-teman. Jadi sengaja aku tuh masaknya itu banyak ya, aku kukus jadi disimpan di dalam kulkas. Jadi paginya itu tinggal taruh di atas kukusan aja buat manasinnya. Nah ini lanjut aku mau bikin sayur asam. Nah pokoknya menu ini klop banget loh teman-teman, ada ikan asin, ada sayur asam, pokoknya nggak kalah enaknya dengan menu-menu di resto gitu ya teman-teman. Nah ini sayur asamnya itu kemarin aku belinya itu 1 paket ya, udah komplit semua untuk isinya, udah ada daun melinjonya, udah ada jagung, terus udah ada pokoknya komplit untuk isian sayur asam gitu ya teman-teman. Nah di situ aku juga tambahkan air asam jawa ya, biar asamnya itu lebih mantap gitu ya teman-teman. Tahu nggak teman-teman, pas aku masak menu seperti ini, terutama ya si Abah Razik itu mungkin karena dia lagi doyan-doyannya makan masa pertumbuhan. Nah itu dia makan sampai berulang-ulang kali loh teman-teman. Nah ini lanjut gak ketinggalan karena aku masih ada sisa pisang tanduk 1. Jadi di sini aku lanjut aja bikin cemilan di pagi hari ya, yaitu goreng pisang tanduk. Nah bagi teman-teman yang nggak tahu dengan pisang tanduk itu pisang yang panjang itu loh teman-teman. Nah aku pernah juga sih lihat videonya Mbak Niarmanto, katanya di daerah Jawa situ ada juga sih yang khusus nanamin pisang tanduk ini terus dibikin buat oleh-oleh yang dijual di pinggir jalan gitu. Nah ini karena banyaknya kalau di daerah aku itu cuma di daerah Tambilahan ya teman-teman, kalau di daerah Kota Pekanbaru ya. Nah kemarin karena Pak suami itu kan beli banyak, jadi aku sisain berapa biji itu untuk dimatangin, untuk dibikin jadi goreng pisang ini ya teman-teman. Nah pisang tanduk ini dia makin kuning, makin kita taruh lama, untuk rasanya itu makin enak dan makin manis. Alhamdulillah ini menuku pagi ini komplit ya. Nah inilah ya teman-teman menu sederhana di meja makanku hari ini.
Dan sampai jumpa ya di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, see you, bye bye.